bagaimana politik pencitraan yang saat ini dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi bisa membahayakan demokrasi. Kenapa saya katakan bahaya? Karena pada akhirnya negara ini... Waduh, lagi serangan terhadap Kang Deddy Mulyadi atau KDM Gubernur Jawa Barat bermunculan dari orang-orang yang pintar ngomong, dari orang-orang yang tidak jelas. Salah satunya dari wanita ini, gak tahu saya namanya siapa, Nur gitulah ya. Saya menemukan video ini di TikTok, silahkan cari sendiri. Kenapa saya bilang orang ini tidak jelas? Karena dia ini katanya Kang Deddy Mulyadi melakukan pencitraan dengan menggunakan bahasa Sunda. Kok menggunakan bahasa Sunda dibilang pencitraan ya? Kang Deddy Mulyadi kan memang orang Sunda. Salahnya di mana? Kang Deddy Mulyadi dalam beberapa video katanya menggunakan bahasa Sunda itu merupakan pencitraan. Aneh kadang-kadang ya. Kenapa seperti itu ya? Biasalah. Ternak lagi, ternak banteng ataupun ternak abah. Biasanya orang-orang seperti ini pintar ngomong, pintar berteori, tetapi kontribusi ataupun kerjanya tidak ada. Orang-orang seperti ini hanya memperkeruh, parasit lah ya, numpang tenar secara Kang Deddy Mulyadi kan lagi hit, lagi viral-viralnya, lagi tenar-tenarnya. Nah, orang-orang seperti ini tinggal nempel biar mereka juga tenar viral. Baiklah teman-teman, mari kita saksikan video selengkapnya dari si teteh-teteh ini yang bukan mengkritik ya, menurut saya ini menuduh Kang Deddy Mulyadi. Ada banyak pro kontra yang setiap kali saya membaca komentar di video-videonya Kang Deddy Mulyadi yang di-share baik itu melalui YouTube, Instagram ataupun TikTok. Video terutama di mana Pak Deddy Mulyadi sedang melakukan bersih-bersih sampah di Sungai Citarum yang menjadi urat nadi peradaban Sunda, dan ini banyak mendapatkan respon dan perhatian publik. Saya kira sudah banyak penelitian yang membahas mengenai bagaimana politik pencitraannya Pak Deddy Mulyadi, mulai dari skripsi, tesis, disertasi, dan juga jurnal-jurnal. Simbol politik yang digunakan Pak Deddy Mulyadi dengan menggunakan identitas Sunda, sehingga model komunikasi politiknya itu adalah dengan mengkonstruksi budaya kesundaan yang itu bisa menjadi pembeda atau ada diferensiasi dengan tokoh-tokoh Sunda yang lainnya sehingga terlihat lebih menonjol. Dan ini tentu menjadi salah satu strategi political marketing. Misalnya dalam video terbaru yang diunggah oleh Kang Deddy yang ketika bersih-bersih sampah di sungai menyampaikan anu micen runtah kawalungan didoakeun rezekina leungit. Dan semua video-video yang Kang Deddy Mulyadi itu selalu menggunakan bahasa ciri khas bahasa Sunda. Salahnya di mana ya menggunakan bahasa Sunda? Pengelolaan digital media di semua platform media sosial, Kang Deddy melakukan hal ini sebetulnya sudah cukup lama. Bahkan investasinya ketika menjadi Bupati Purwakarta pada saat itu gitu ya. Apa tujuannya? Ya tidak lain untuk membangun personal branding, menciptakan kesan. Kalau dalam impression management teori itu kan tujuannya untuk mengubah dan mempengaruhi persepsi publik, persepsi orang yang ingin dipandang positif. Misalnya, Pak Deddy Mulyadi ini ingin dianggap sebagai pemimpin yang peduli rakyat, dan dalam strategi impression management itu masuk dalam self promotion, yaitu untuk pencitraan. Nah, begini nih, kita jangan mudah terpengaruh ya dengan orang-orang omongan-omongan seperti ini. Ternyata masyarakat itu sudah trauma dengan pemimpin yang banyak pencitraan karena ujung-ujungnya ternyata rakyat jadi korban. Rakyat yang mana jadi korban? Dengan pemimpin di Jawa Barat sebelum Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Banyak juga yang memberikan komentar bahwa ternyata Jawa Barat itu tidak seindah yang ada di sosial media gitu. Sosok Pak Jokowi misalnya, kurang merakyat apa? Turun ke jalan, menyapa rakyat, tapi ujung-ujungnya justru malah menjadi aktor yang melahirkan politik dinasti. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan Kang Deddy Mulyadi? Ya, kita tahu anaknya yang sudah mulai merintis menjadi DPRD Jawa Barat, apakah juga akan berakhir seperti Pak Jokowi dan tokoh-tokoh politik lainnya? Nah, ini merupakan tuduhan nih kepada Kang Deddy Mulyadi ya. Dia menyamakan Kang Deddy Mulyadi dengan Jokowi, yang nantinya ada kemungkinan katanya, kata si cewek ini, Kang Deddy Mulyadi akan mengajak anaknya yang sekarang jadi anggota DPRD. Nah, ini merupakan tuduhan dan fitnahan gak berdasar. Ini bukan kritik nih. Kita lanjutkan lagi. Yang membangun politik dinasti yang pada akhirnya
bisa membahayakan demokrasi. Kenapa saya katakan bahaya? Karena pada akhirnya negara ini bukan lagi milik rakyat, tapi sudah menjelma menjadi negara kekuasaan yang itu milik sekelompok orang-orang tertentu. Dalam komunikasi politik, pencitraan itu memang dibutuhkan dan tentu ini adalah sebuah keniscayaan. Tetapi mesti diingat bahwa ya pencitraan itu bukanlah segalanya gitu. Jauh lebih penting dari itu adalah memiliki kapasitas, kapabilitas, etika, moralitas yang tidak banyak memunculkan kontroversi di ruang publik. Yang tidak banyak memunculkan kontroversi. Ya, dia ini cewek ini bikin video, ini kontroversi ini video kan. Aneh, kadang-kadang kapasitas diomongin lah, kapabilitas diomongin lah, aduh. Benar-benar ya. Dengan kebijakan-kebijakannya, komunikasi publiknya, dan mampu mengelola emosi, mampu mengelola sumber daya, termasuk juga dengan konstituen. Nah, menurut pendapat teman-teman, bagaimana politik pencitraan yang saat ini dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi ketika menjadi Gubernur Provinsi Jawa Barat? Menurut saya, bukan pencitraan. Kenapa ya Kang Deddy Mulyadi turun ke sungai, memungutin sampah, biar sungai itu aliran airnya lancar, biar tidak menyebabkan banjir. Itu kan kerja bagus ya, kerja nyata turun langsung. Kenapa sih dibilang pencitraan? Apa-apa dibilang pencitraan. Kerja dibilang pencitraan, gak kerja dibilang males. Aneh kadang-kadang orang ini harusnya mencari pemimpin seperti apa gitu loh. Begini salah, begitu salah, begini salah, begitu salah. Ya memang itu namanya parasit. Jadi kalau parasit itu memang dia kerjaannya tuh merongrong. Jadi apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ya salah aja semuanya udah. Walaupun kebanyakan orang yang mengatakan Kang Deddy Mulyadi itu seorang pemimpin yang baik. Tetapi kalau di mata orang-orang seperti ini, ternak-ternak banteng atau ternak abah seperti ini, pasti salah terus. Walaupun orang itu sudah membuat Jawa Barat maju, kayak Jawa Barat menjadi istimewa, tetap salah di mata mereka. Karena ya memang tugas mereka seperti itu, merongrong. Hanya membuat membuat gaduh saja, membuat kontroversi kan. Contohnya itu padahal dalam dia tadi mengatakan dalam videonya, Kang Deddy Mulyadi menggunakan identitas budaya Sunda dengan berbicara bahasa Sunda. Dipermasalahkan, katanya pencitraan. Bahkan dia tadi mengatakan dari sewaktu Kang Deddy Mulyadi menjabat sebagai Bupati Purwakarta, Kang Deddy selalu saja menggunakan budaya Sunda. Kan memang Kang Deddy Mulyadi orang Sunda, kenapa harus dipermasalahkan? Kecuali Kang Deddy Mulyadi menggunakan bahasa budaya Arab, budaya Cina, budaya Rusia, itu salah. Ini kan budaya Sunda. Kang Deddy Mulyadi asli orang Sunda, kenapa harus dikatakan katanya strategi marketing politik pencitraan? Aduh, kadang-kadang orang ya kalau pinter ngomong, IQ-nya di atas rata-rata, kalau kata Rocky Gerung itu bisa dibilang orang yang dungu tingkat dewa. Jadi dungu di atas dungu, di atas dungu, di atas dungu. Karena bisanya hanya cuman menyerang. Ini bukan kritik ya, ini menyerang, ini menuduh menurut saya. Tadi dia mengatakan Jokowi, Pak Deddy Mulyadi disamakan dengan Jokowi. Ada kemungkinan juga katanya Kang Deddy Mulyadi akan melakukan dinasti politik. Nah, dia ini tuduhan tanpa bukti, tanpa nggak jelas ini. Sudah kacau. Di situ juga kita sudah meragukan kapasitas wanita ini sebagai apa gitu kan, ngomong seperti itu. Tentu saja kita juga harus bisa membedakan mana kritik, mana hinaan, mana fitnahan ya. Kita harus bisa membedakan dong, kritik bukan seperti itu. Ya tidak ada yang salah dengan mengkritik, karena kita negara demokrasi, kita harus mengkritik, tetapi kritik yang membangun dong. Bukan kritik yang menjatuhkan, bukan kritik yang menghina. Tidak boleh kita sesama manusia saling menghina, saling menghujat ya. Nah teman-teman, bagaimana menurut teman-teman semua nih ya, melihat video dari si teteh-teteh ini, nggak tahu saya namanya lah, nggak mau tahu juga sih, yang menuduh Kang Deddy Mulyadi katanya akan melakukan politik dinasti, dan juga katanya yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi itu hanyalah sebagai politik pencitraan saja. Silahkan tulis pendapat teman-teman semua di kolom komentar. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan tanda like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.